Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Semua fighter menginginkan sabuk juara terbalut di pinggangnya, bahkan walaupun hanya sabuk sementara sekalipun. Nah, di UFC ada yang namanya sabuk sementara, atau yang populer disebut sebagai sabuk interim, yaitu perebutan sabuk di mana terjadi karena kondisi tertentu. Misalnya, juara yang sesungguhnya mundur secara mendadak, entah karena cedera atau karena lockdown seperti Khabib waktu itu, atau halangan lain yang membuatnya tidak bisa bertarung dalam waktu dekat. Atau ada juga karena ketidakaktifan sang juara, seperti saat Conor McGregor dalam proyek Double Champ-nya. Sehingga, daripada dalam tahun tersebut kosong tanpa perebutan sabuk, maka dibuatlah event perebutan sabuk sementara. Namun, hingga saat ini tidak ada perbedaan secara fisik antara sabuk interim dengan sabuk tak terbantahkan. Walaupun sempat ada usulan supaya sabuk interim diberi warna atau desain yang berbeda. Misalnya, sabuk tidak berwarna gold alias berwarna silver. Sampai 2021 ini sekitar ada 19 nama fighter yang pernah merasakan sabuk interim. Dan langsung aja, inilah daftar fighter yang pernah menjadi juara interim. And now, the two-time heavyweight champion in UFC history. And tonight, Randy, the Natural Couture. Pada 6 Juni 2003, di kelas light heavyweight, di mana ini adalah perebutan sabuk interim pertama di UFC, di mana Randy Couture memulai debutnya di kelas light heavyweight dan langsung maju untuk melawan Chuck Liddell di UFC 43, dan Randy Couture pun menang via TKO di ronde ketiga. 5 Februari 2005, di kelas heavyweight, pada saat itu juara sesungguhnya adalah Frank Mir. Namun karena Frank Mir mengalami kecelakaan motor, maka Andrei Arlovski maju melawan tim Sylvia di UFC 51, dan Andrei Arlovski hanya dalam 47 detik berhasil mengunci tim Sylvia dengan kuncian bernama Achilles. 29 Desember 2007, di kelas welterweight, awalnya Matt Hughes dijadwalkan maju untuk merebut sabuk juara dari Matt Serra. Tapi Matt Serra mundur karena cedera dan langsung digantikan Georges St. Pierre yang langsung mengalahkan Matt Hughes di UFC 79. Maka Georges St. Pierre pun menjadi juara interim. (2 Februari 2008), di kelas heavyweight, awalnya sang juara yaitu Randy Couture harusnya bertarung dengan tim Sylvia. Tapi sang juara mengumumkan pensiun. Tapi UFC tidak mau melepas Randy Couture, sehingga Antonio Rodrigo Nogueira yang maju untuk merebutkan sabuk interim dan menang atas tim Sylvia di ronde ketiga dengan guillotine choke di UFC 81. 27 Desember 2008, di kelas heavyweight, juara sesungguhnya adalah Brock Lesnar. Namun pada saat itu, Frank Mir dijadwalkan bertarung dengan Antonio Rodrigo Nogueira di UFC 92 untuk memperebutkan sabuk sementara, dan Frank Mir menang via TKO. 27 Maret 2010, di kelas heavyweight, karena sang juara yaitu Brock Lesnar belum juga sembuh, maka Sean Kerwin maju untuk melawan Frank Mir di UFC 111, dan Sean Kerwin pun menang via KO hanya dalam satu ronde. Walaupun hanya satu ronde, yaitu 3 menit 48 detik, tapi itu adalah pertarungan terlama bagi Sean Kerwin, karena selama karirnya di MMA, Sean Kerwin 11 kali menang beruntun, dan semuanya selesai hanya dalam satu ronde. 4 Februari 2012, di kelas middleweight, setelah berhasil mengalahkan BJ Penn, Nick Diaz dijadwalkan bertarung dengan rivalnya, yaitu Georges St. Pierre. Namun karena Georges St. Pierre cedera ACL, maka di UFC 143, Carlos Condit maju untuk memperebutkan sabuk interim. Namun sayang, Nick Diaz harus kalah via unanimous decision.
21 Juli 2012 di kelas bantamweight, awalnya sebagai sesama pelatih di Ultimate Fighter, Uriah Faber dijadwalkan bertarung dengan Dominick Cruz. Tapi Dominick Cruz mundur karena cedera dan digantikan Renan Barão, yang justru berhasil mengalahkan Uriah Faber di UFC 149. 15 November 2014 di kelas heavyweight, awalnya Fabricio Werdum dijadwalkan maju melawan sang juara yaitu Cain Velasquez. Namun Velasquez mundur karena cedera lutut, maka Mark Hunt maju untuk memperebutkan sabuk interim di UFC 180 dan Fabricio Werdum pun menang via TKO di ronde kedua. 11 Juni 2015 di kelas featherweight, setelah menang dari Dennis Siver, Conor McGregor dijadwalkan bertarung dengan juara sesungguhnya yaitu Jose Aldo. Namun sebelum pertarungan, Jose Aldo mundur karena patah tulang rusuk. Maka Chad Mendes maju menggantikan Jose Aldo di event UFC 189 dan Conor pun menang via TKO di ronde kedua. April 2016 di kelas light heavyweight, awalnya setelah Jon Jones selesai dalam masa penangguhan 6 bulan, maka Jon Jones maju untuk bertarung dengan sang juara yaitu Daniel Cormier. Namun Daniel Cormier mundur karena cedera kaki. Maka Vincent Brooks yang waktu itu di ranking 6 maju untuk memperebutkan sabuk interim dengan Jon Jones di UFC 197 dan Jon Jones menjadi juara interim setelah menang via unanimous decision. Heavyweight champion Jon Bones Jones. 9 Juli 2016 di kelas featherweight, karena Conor McGregor dalam proyek double champ-nya, maka Jose Aldo dijadwalkan bertarung dengan Frankie Edgar untuk memperebutkan sabuk interim di UFC 200 dan Jose Aldo pun menang via unanimous decision. Namun karena UFC mencabut gelar dari Conor McGregor pada 26 November 2016, maka Jose Aldo dipromosikan menjadi juara kelas featherweight. We have ourselves a Brazilian champion again. 10 Desember 2016 di kelas featherweight di UFC 206, sebelum bertarung dengan juara sesungguhnya yaitu Jose Aldo, Max Holloway yang waktu itu di ranking 2 dijadwalkan bertarung dengan Anthony Pettis yang waktu itu di ranking 5 untuk memperebutkan sabuk interim. Maka Max Holloway pun menang via TKO di ronde ketiga. By TKO, and now the interim UFC featherweight champion of the world. 8 Juli 2017 di kelas middleweight, dengan 8 kemenangan beruntun, membuat Yoel Romero berhak untuk memperebutkan sabuk. Namun rupanya, sang juara sesungguhnya, yaitu Michael Bisping mundur karena cedera. Maka di UFC 213, Robert Whittaker yang waktu itu di ranking 3, maju menggantikan Michael Bisping. Dan ternyata, Robert Whittaker menang via unanimous decision, dan Robert Whittaker pun menjadi juara interim. 7 Oktober 2017 di kelas lightweight, Tony dijadwalkan bertarung dengan Khabib Nurmagomedov. Kali ini untuk memperebutkan sabuk interim. Namun sebelum acara penimbangan berat badan, Khabib dilarikan ke rumah sakit karena efek buruk dari penurunan berat badan. Maka Kevin Lee yang waktu itu di ranking 7 maju untuk menggantikan Khabib. Dan di UFC 216, Tony Ferguson mengalahkan Kevin Lee via submisi dengan triangle choke. UFC lightweight champion of the world, Tony El Cucuy Ferguson. 9 Juni 2018 di kelas welterweight, Rafael dos Anjos yang waktu itu di ranking 1 kelas ini dijadwalkan bertarung dengan Colby Covington yang waktu itu di ranking 4 karena sang juara sesungguhnya yaitu Tyron Woodley sebelumnya dioperasi karena robek di bahu kanannya. Dan di UFC 225, Colby Covington mengalahkan Rafael dos Anjos via unanimous decision. 13 April 2019 di kelas lightweight, awalnya Max Holloway dijadwalkan bertarung dengan Khabib Nurmagomedov. Namun ternyata Khabib Nurmagomedov masih dalam masa hukuman tidak bertarung selama beberapa bulan karena kerusuhannya di UFC 229. Maka Dustin Poirier yang waktu itu di ranking 3 kelas lightweight maju untuk menekan Khabib Nurmagomedov di event UFC 236. Dan ternyata sang juara tak terbantahkan kelas featherweight kalah dominasi dari Dustin Poirier
hingga Dustin Poirier pun menang via unanimous decision dan menjadi juara interim. (13 April 2019), waktu itu sang juara sesungguhnya adalah Robert Whittaker yang tadinya akan bertarung dengan Kelvin Gastelum sebagai sesama pelatih di Ultimate Fighter seri ke-28. Namun Whittaker dibawa ke rumah sakit karena harus menjalani operasi ganda darurat, sehingga Robert Whittaker digantikan oleh Israel Adesanya di UFC 236. Namun ternyata Kelvin Gastelum tidak mampu mendominasi Adesanya hingga kalah, dan Adesanya pun menyatakan menjadi juara interim. (9 Mei 2020), di kelas lightweight, seharusnya Khabib Nurmagomedov dijadwalkan kembali bertarung dengan Tony Ferguson, membuatnya pulang ke Rusia, dan ternyata Khabib tidak bisa keluar dari Rusia. Waktu itu peraturan lockdown lagi ketat-ketatnya, sehingga Khabib tidak bisa terbang keluar Rusia untuk bertarung dengan Tony Ferguson, sehingga UFC menunjuk Justin Gaethje untuk memperebutkan sabuk sementara. Namun siapa sangka di UFC 249, Tony yang sangat diunggulkan karena dalam 12 kemenangan beruntun justru kalah dari Justin Gaethje bahkan via TKO, dan membuat Justin Gaethje menjadi satu-satunya fighter yang dalam 7 pertarungan pertamanya selalu meraih penghargaan, entah itu Performance of the Night atau Fight of the Night. Nah, itulah 19 nama fighter yang pernah menjadi juara interim. Siapa juara interim favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.